Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursada dengan NIM 2017-210564. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Bagi suatu perusahaan, pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi keperluan, yaitu untuk mementoring dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional dan laporan kegiatan personal. Lalu yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya kebijakan penempatan posisi kerja. Selanjutnya yaitu pengelolaan laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara menurut fungsi, objek, formalitas, keaslian, frekuensi, jenis atau penampilan pelaksanaan proyek dan pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan fungsinya, terdapat laporan informasi atau information report, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nama lain untuk information report adalah laporan perkembangan atau progress report, laporan sementara atau interim report, dan laporan triwulan. Laporan analytical atau biasa disebut analytical report menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsir, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi atau recommendation report, usulan atau proposal, atau laporan justifikasi. Berdasarkan subjeknya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Sebagai contoh, adanya laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, dan laporan pemasaran, lalu laporan ekonomi. Selanjutnya yaitu berdasarkan formalitasnya. Terdapat dua laporan, yaitu laporan formal dan informal. Nah, laporan formal atau biasa disebut dengan long reports pada umumnya ini berbentuk panjang lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah kompleks. Namun pengertian panjang itu bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Laporan formal mencakup 3 bagian penting, yaitu body text, prefatory part, dan supplement part. Untuk body text ini terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu untuk prefatory part itu terdapat sampul, judul halaman, terus surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, dan daftar isi dan daftar tabel. Lalu yang ketiga yaitu supplement part, yang terdapat adalah lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Lalu laporan formal atau short reports biasanya hanya mencakup badan teks, namun sejumlah laporan informal mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Berdasarkan keahliannya, yaitu terdapat laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari komite atau orang lain. Lalu ada laporan sukarela, yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Selanjutnya ada laporan swasta, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Lalu ada laporan publik, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Lalu berdasarkan frekuensinya, ada laporan berkala, yaitu laporan yang dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, termasuk dalam laporan berkala. Antara lain bursa saham setiap jam, laporan penjualan setiap hari, laporan biaya setiap minggu,
dan lain-lain. Untuk laporan khusus atau special report, laporan khusus ini ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Marvina Talida Putri dengan NIM 2018-210498. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis laporan bisnis. Saya akan menjelaskan berdasarkan frekuensinya. Untuk yang pertama yaitu ada laporan berkala atau periodic report. Laporan dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Termasuk dalam laporan berkala antara lain laporan bursa saham setiap jam, laporan penjualan setiap hari, laporan biaya setiap minggu, laporan produksi setiap bulan, dan laporan komite setiap kuartal, dan laporan anggaran tahunan. Dan yang kedua yaitu ada laporan khusus atau special report. Laporan ini ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada laporan memorandum atau periodic report. Laporan ini menggunakan format memo, yaitu mencantumkan kepada dari subjek dan tanggal. Dan yang kedua yaitu ada laporan surat. Laporan surat ini laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang di dalam berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan referensi. Dan yang ketiga yaitu laporan dalam bentuk cetakan. Laporan ini memiliki judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Dan yang kelima yaitu laporan formal. Nah, laporan formal ini biasanya lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal juga disebut sebagai laporan panjang atau long report. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan kegiatan proyek. Dalam melakukan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Dan yang kedua yaitu laporan perkembangan, mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Dan ada laporan akhir mengenai akhir dari suatu pelaksanaan suatu proyek. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan pelaksanaan pertemuan, yaitu ada agenda, suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Dan ada selanjutnya resolusi. Resolusi yaitu laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada notulen. Nah, notulen ini laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam pertemuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada laporan pertemuan, adalah suatu laporan resmi yang cangkupan bahasanya luas dan berisi hasil-hasil pertemuan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Persiapan dalam penulisan laporan bisnis. Sebelumnya, persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum menulis laporan bisnis. Yang pertama adalah definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan judul suatu laporan. Dan yang kedua yaitu pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, dalam ingatan Anda, namun diperlukan juga mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian. Dan selanjutnya yaitu menganalisis dan menafsirkan data.
untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun untuk laporan panjang memerlukan waktu yang berlebih. Berusahalah jujur dan tidak mengulangi atau menambahkan data yang sudah relevan. Kembangkan berbagai hal yang akan berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan tersebut yang disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Dan selanjutnya yaitu ada menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang secara rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Pada tahap ini mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Untuk beberapa laporan mungkin mempunyai. Dan yang terakhir yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data-data secara berhati-hati, Anda dapat mengorganisasi hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Tetapi sebelum menyiapkan kerangka, Anda perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan kerangkanya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Makfira, NIM 597. Di sini saya akan menjelaskan bagian pokok laporan bisnis. Ada beberapa. Yang pertama pendahuluan, yang kedua teks, yang ketiga penutupan, dan ada meliputi yang pertama ada rangkuman, kedua kesimpulan, ketiga rekomendasi, keempat rencana tindakan, kelima proposisi. Yang pertama pendahuluan, yaitu dalam bagian pendahuluan 11 hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama adalah pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan. Kedua, layout atau rencana prestasi menceritakan pada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang keempat, maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang dapat sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Istilah yang serupa antara lain tujuan, misi, strategi, atau sasaran. Yang kelima ada ruang lingkup berkaitan dengan cukup luas, cangkupan atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan bisnis. Yang keenam, metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi dapat memperoleh data dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawan, survei, atau eksperimen. Yang ketujuh, sumber-sumber primer atau sekunder meliputi antara lain publikasi, majalah, jurnal, surat kabar, catatan perusahaan, catatan memo, catatan sebagainya. Jika Anda menulis laporan tentang pengalaman bisnis Anda sendiri, pendataan yang Anda tulis dalam suatu bisnis merupakan sumber. Yang ke-8, latar belakang dari situasi yang sedang diteliti. Kadang kita dimaksudkan jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. Yang ke-9, definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa tafsiran. Anda harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang Anda
dimaksudkan. Yang ke-10, keterbatasan seperti dalam hal dana, waktu, sistem peneliti atau data yang tersedia. Seseorang penulis tidak perlu malu-malu untuk menyebutkan beberapa keterbatasan yang ada sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Yang terakhir, rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Misal, keputusan antara pembeli mesin baru atau mesin setengah pakai. Karena pembaca membaca secara rinci dalam laporan, ia tahu bagaimana fakta yang ada berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat digabungkan menjadi satu atau dua paragraf dengan atau tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila setiap periode sama dan pembaca telah mengetahuinya. Yang kedua adalah teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks. Dalam bagian ini membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencangkup semua fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis. Yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan atau memberi rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali belum dibahas dalam bagian pembahasan. Pada bagian penutup, laporan informasi disebut rangkuman dan laporan analitikal disebut kesimpulan, rekomendasi atau kesimpulan dan rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana, tindakan atau proposisi. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang meliputi. Yang pertama adalah rangkuman. Rangkuman berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kadangkala hanya berisi butir-butir yang penting, kekuatan dan kelemahan atau manfaat dan kerugian. Yang kedua adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat pribadi penulis. Yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Yang keempat, rencana tindakan. Rencana tindakan merupakan pernyataan terakhir yang mencangkup waktu pelaksana program anggaran yang diperlukan dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Yang kelima, proposisi. Istilah proposisi belakangan ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pertanyaan yang tegas, yaitu tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau artikel. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi tubuh dalam laporan bisnis. Ada dua cara. Yang pertama, cara deduktif atau langsung, dan yang kedua, cara induktif atau tak langsung. Yang pertama, cara deduktif atau cara langsung berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang rinci. Secara umum kita dapat menggunakan cara deduktif atau cara langsung jika pembaca kita memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif yang sibuk. 2. Lebih suka untuk menentukan suatu dengan segera. 3. Ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Yang keempat, ingin menganalisis data lebih baik dan hal ini akan menjadi lebih mudah. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Yang keenam, ingin mengetahui pandangan penulis laporan dengan segera.
Yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. Yang cara kedua, cara induktif atau cara tak langsung. Berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada prinsipnya, kita menggunakan cara induktif jika pembaca kita mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Kedua, ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan atau berita buruk. Yang ketiga, merasa kesimpulannya tidak bisa dan dapat menerimanya. Yang keempat, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhir saja. Yang terakhir, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induktif. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Serlia Fiata dengan NIM 2018-210729. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai cara menyusun teks laporan bisnis. Tugas yang cukup rumit dalam membuat laporan bisnis yaitu memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang tersedia yang sehingga membentuk bagian teks laporan bisnis. Yang pertama ada membuat topik atau kriteria. Cara ini merupakan cara yang paling umum untuk membuat suatu laporan. Judul utama menggunakan kriteria standar seperti faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Menentukan kriteria merupakan hal yang paling penting. Yang keempat ada menjelaskan suatu proses. Jadi cara pengambilan ini itu hampir sama dengan menggunakan pendekatan kronologis, di mana di dalam metode ini itu menelusuri tahapan-tahapan seperti tahapan prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang kelima ada penyusunan urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Jadi di dalam hal ini itu pada urutan pertama menunjukkan ide-ide, kejadian atau topik yang paling penting, yang kemudian dibahas menuju ke topik yang kurang penting, bahkan yang tidak penting. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiar. Jadi cara pengembangannya yang dilakukan yaitu dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana yang kemudian meningkatkan ke yang lebih kompleks. Hal ini itu disebabkan adanya kecenderungan akan lebih mudah memahami hal yang sudah diketahui sebelumnya daripada yang tidak diketahui sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210844. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang menyusun urutan tingkat familiaritas. Dalam menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan bahwa akan lebih mudah memahami hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya daripada yang tidak atau belum pernah diketahui. Selanjutnya ada menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang diminati, kecuali jika yakin bahwa audien sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Anda dapat menggunakan cara ini jika misalnya melaporkan seorang ahli yang berpidato di gedung pertemuan pada perusahaan Anda dan Anda diminta untuk hadir. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Cara populer ini membahas masalah terlebih dahulu, diikuti dengan pemecahan masalahnya. Cara ini umum digunakan untuk mengorganisasi suatu presentasi yang bersifat persuasi. Metode kerangka. Jadi sebelum kita menulis sebuah laporan, sebaiknya kita membuat kerangka terlebih dahulu, karena kerangka membantu kita untuk melihat hubungan di antara topik, membandingkan proposisi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Selanjutnya yang pertama ada jenis-jenis judul. Dalam penulisan laporan, jenis-jenis judul dapat digolongkan ke dalam 4 judul. Yang pertama, judul topik.
dan yang kedua judul kalimat lengkap, dan yang ketiga judul kalimat imperatif, dan yang terakhir ada judul varian. Judul topik sendiri merupakan judul yang paling familiar atau umum. Kemudian judul itu terdiri atas kata tunggal dan beberapa kata frase singkat. Kemudian judul kalimat lengkap selalu mencangkup subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga ada judul kalimat imperatif. Ini dimulai dengan suatu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Kemudian yang terakhir ada judul varian. Judul varian ini biasanya dimulai dengan partisiple. Selanjutnya yang kedua ada format kerangka. Jadi kerangka singkat atau pendek yaitu hanya 3 atau 4 judul dan subjudul. Sedangkan untuk kerangka panjang dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara yang tersedia. Bila menyusun judul dan subjudul, perlu diperhatikan 5 hal sebagai berikut ini. Yang pertama, tempat ide-ide yang paling penting pada tingkat tertinggi. Lalu pertimbangkan ranjang laporan, subjek dan pembaca. Yang kedua, sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Yang ketiga, jika Anda mempunyai suatu topik, paling tidak jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul. Yang keempat, gunakan pertimbangan dengan baik, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit untuk subjudul. Kemudian yang terakhir, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Yang ketiga ada paralelisme dalam judul. Jadi semua judul itu harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Ini berarti bahwa harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama seperti semua merupakan kata benda, frase, atau kalimat. Jadi itulah ketiga metode dalam membuat sebuah kerangka. Ada jenis-jenis judul, format kerangka, dan yang terakhir ada paralelisme dalam judul. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.